Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. One Piece chapter ke-975 sekarang telah rilis. Oleh sebab itu, seperti biasa jika One Piece chapter terbarunya rilis, saya akan membuat pembahasannya. Buat kalian yang terus mengikuti One Piece, tentunya kalian sudah tahu kalau pada chapter yang lalu akhirnya terungkap kalau orang yang menjadi pengkhianat dalam kelompok Akazaya 9 adalah Kanjuro, bukan? Dan pada chapter yang lalu, karena setelah Kanjuro mengungkapkan kebenaran mengenai pengkhianatannya, dia ternyata juga telah berhasil menyandra Momonosuke. Jadi banyak yang bertanya-tanya kemana perginya Shinobu. Karena memang sebelumnya Shinobulah yang bersama dengan Momonosuke. Dan menariknya, karena pada chapter yang lalu telah menjadi pertanyaan mengenai keberadaan Shinobu, kali ini di awal-awal cerita Eiichiro Oda Sensei langsung menunjukkan bagaimana keadaan ninja wanita yang satu ini. Karena pada chapter kali ini terungkap kalau ternyata Shinobu telah dijerat oleh dua ular yang tentunya dua ular itu adalah ular-ular hasil gambar dari kekuatan buah iblis milik Kanjuro. Memang benar kejadian yang satu ini sama sekali tidak akan pernah terduga. Karena siapa sangka kalau Shinobu yang merupakan seorang kunoichi hebat dapat lengah dan berhasil dijerat oleh Kanjuro. Tapi mungkin alasan kenapa Shinobu bisa terjerat oleh ular hasil gambar kekuatan buah iblis Kanjuro adalah karena saat itu dia tengah terkejut dan kecewa karena upaya dan penantiannya selama 20 tahun harus berakhir sia-sia. Dan karena itulah Shinobu yang tengah kecewa dan dia juga harus menenangkan Momonosuke jadi lengah, dan saat dia lengah itulah Kanjuro berhasil menggunakan kekuatannya untuk melumpuhkan Shinobu dengan kekuatan buah iblisnya. Pada chapter yang lalu, kita memang telah dikejutkan dengan munculnya Luffy, Law, dan Kid secara bersama-sama di saat Kinemon dan semuanya tengah tersudut setelah mereka mengetahui kalau dikhianati dan juga dikepung oleh para anak buah Kaido. Dan meskipun pada chapter kali ini akhirnya Luffy, Law, dan Kid tahu kalau Kaido dan Big Mom sudah menjalin aliansi yang seharusnya kabar mengenai aliansi Yonko itu merupakan kabar yang sangat menakutkan, ketika kapten dari bajak laut generasi terburuk ini meskipun mereka terkejut namun mereka bertiga sama sekali tidak memiliki niat untuk mundur. Oleh sebab itulah pada chapter kali ini akhirnya Luffy, Law, dan Kid mulai beraksi dan menyerang para anak buah Kaido itu. Memang benar, pada chapter yang lalu saya sudah sempat menduga kalau di kapal-kapal Kaido itu tidak ada komandan yang memimpin mereka. Karena memang seharusnya tugas mereka cuma menenggelamkan kelompok Kinemon yang jumlahnya hanya sedikit. Oleh sebab itulah Orochi dan Kaido tidak mengirim orang kuat untuk menghancurkan Kinemon. Jadi saat pada chapter kali ini ada musuh yang tak terduga yang harus mereka hadapi, yaitu Luffy, Law, dan Kid, tentu saja meskipun jumlah mereka banyak, mereka semua tidak akan bisa menghadapi tiga orang kapten ini. Apalagi sekarang pertarungan tengah terjadi di lautan, yang itu berarti jumlah anak buah Kaido yang banyak itu tidak akan membantu. Oleh sebab itu dengan sangat mudah Luffy, Law, dan Kid berhasil menghancurkan satu kapal milik Kaido dengan hanya satu kali serangan saja. Tapi menariknya, jika kalian perhatikan pada chapter kali ini saat Luffy, Law, dan Kid akan menyerang kapal milik Kaido, mereka bertiga masih sempat untuk bertikai. Dan kejadian seperti ini jika kalian masih ingat sebelumnya memang pernah terjadi, yaitu ketika pertemuan pertama antara Luffy, Law, dan Kid di Pulau Sabo di Archipelago setelah Luffy menyerang para Tenryubito untuk menyelamatkan Kemi. Karena setelah Luffy menyerang Tenryubito dan mereka dikepung oleh pasukan Marine di depan pelelangan, Luffy, Law, dan Kid memang bertikai mengenai siapa yang akan mengalahkan para Marine itu. Dan meskipun mereka bertikai saling bertikai, namun pada akhirnya Luffy, Law, dan Kid juga masih bertarung bersama. Dan kejadian itu terulang lagi pada chapter kali ini saat mereka akan menyerang anak buah Kaido. Jadi bisa dikatakan kalau pertemuan pertama Luffy, Law, dan Kid di Pulau Sabo di Archipelago itu adalah sebuah tanda atau takdir yang menandakan kalau nantinya mereka bertiga akan bertemu dan bertarung bersama lagi. Dan setelah melihat kejadian ini, saya semakin kagum dengan Eiichiro Oda. Karena dia telah memberikan sebuah tanda mengenai siapa yang nantinya akan beraliansi dengan Luffy jauh-jauh sebelumnya. Sekarang kita memang sudah tahu kalau Kyoshiro sebenarnya adalah Denjiro.
Dan alasan kenapa tidak ada yang dapat mengenali Denjiro adalah karena wujudnya memang berubah sangat drastis setelah dia merasa sangat marah dan sangat sedih atas meninggalnya Oden. Dan menariknya, pada chapter kali ini Denjiro yang juga datang ke tempat Kinemon berada malah langsung mengungkapkan identitasnya yang sebenarnya. Karena memang sebelumnya selain Hiyori tidak ada yang tahu kalau Kyoshiro itu sebenarnya adalah Denjiro. Dan ternyata cara Denjiro untuk mengungkapkan dan memberitahukan identitasnya yang sebenarnya pada teman-temannya adalah dengan lewat Kinemon. Karena yang diungkapkan oleh Denjiro adalah mengenai masa lalu Kinemon saat Kinemon menyebabkan Dewa Gunung menghancurkan kota akibat dia membawa anaknya. Dan jika kalian ingat, yang tahu kalau yang menyebabkan Dewa Gunung itu menghancurkan kota sebenarnya adalah Kinemon, cuma Oden dan juga Denjiro. Karena pada akhirnya Odenlah yang dituduh memancing Dewa Gunung itu dengan membawa anaknya. Dan karena kejadian itulah akhirnya Kinemon dan Denjiro memutuskan untuk menjadi pengikut Oden karena mereka berdua kagum dengan Oden. Memang benar sudah dapat dipastikan kalau Denjiro dalam waktu dekat akan mengungkapkan identitasnya yang sebenarnya. Tapi jujur saja saya sama sekali tidak menyangka akan dengan cara seperti ini dia mengungkapkannya. Tapi bisa dikatakan kalau mungkin hanya dengan cara inilah dia bisa meyakinkan semua teman-temannya kalau dia adalah Denjiro yang asli. Karena tentunya kalau Denjiro tidak mengatakan sesuatu yang cuma diketahui oleh Kinemon, maka mereka semua tidak akan percaya semudah itu, apalagi setelah mereka dikhianati oleh Kanjuro. Oleh sebab itu, karena sekarang Denjiro sudah mengungkapkan identitasnya dan dia juga telah berkumpul dengan teman-temannya, kelompok Akazaya 9 sekarang telah benar-benar lengkap walaupun Nekomamushi belum tiba. Dan meskipun Kanjuro sudah diketahui sebagai pengkhianat, tapi jumlah kelompok Akazaya 9 tidak akan berubah. Karena di sana masih ada Shinobu yang dapat melengkapi ke-9 orang dalam kelompok Akazaya 9 setelah Kanjuro berkhianat. Pada chapter kali ini, setelah satu kapal mereka dihancurkan oleh Luffy, Law, dan Kid, para anak buah Kaido memang terlihat sangat panik. Dan pada awalnya, kedatangan Kyoshiro di medan pertempuran itu telah memberikan sedikit harapan bagi mereka. Namun karena Kyoshiro sebenarnya adalah Denjiro dan kedatangan Denjiro ini tidak untuk membantu mereka melainkan untuk membantu teman-temannya, jadi harapan itu langsung sirna seketika, apalagi setelah mereka tahu kalau Kyoshiro itu adalah Denjiro yang merupakan salah satu anggota Akazaya 9. Tapi yang menarik saat Denjiro baru tiba di medan perang itu adalah mengenai aksi Denjiro yang berhasil menebas salah satu kapal milik Kaido dengan hanya satu kali tebasan saja. Dan aksi berpedang yang diperlihatkan oleh Denjiro saat berhasil membelah kapal milik Kaido hanya dengan satu kali tebasan itu juga diakui kehebatannya oleh Asura Doji. Karena Asura Doji setelah melihat aksi Denjiro ini mengatakan kalau permainan pedangnya itu hebat. Tentu saja bagi Zoro mungkin dia tidak terlalu terkejut saat melihat aksi Denjiro ini. Karena sebelumnya Zoro memang sudah sempat beradu pedang dengan Kyoshiro atau Denjiro ini. Oleh sebab itulah pada chapter kali ini setelah melihat aksi Denjiro yang membelah kapal Kaido dengan satu kali tebasan, Zoro cuma mengatakan orang ini. Karena Zoro sebelumnya memang pernah bertemu dengan Kyoshiro. Tapi meski sebelumnya Denjiro sudah sempat beradu pedang dengan Zoro, aksinya kali ini yang dapat membelah kapal Kaido yang berukuran sangat besar itu dengan satu kali tebasan, tetap saja kalau menurut saya hal itu sangat mengesankan. Karena sampai sekarang memang jarang sekali ditunjukkan pendekar pedang yang mampu membelah kapal dengan satu kali tebasan saja. Nah, inilah kejadian menarik terakhir yang dapat saya bahas mengenai manga One Piece chapter ke-975 ini. Kedatangan Denjiro ke medan perang ini dan pengungkapan identitas Denjiro memang telah mengejutkan Kanjuro. Tapi yang tentunya membuat semua orang terkejut entah itu dari para karakter dalam cerita One Piece sampai pembacanya adalah mengenai kabar lain yang dibawa oleh Denjiro ini. Karena kabar lain yang dibawa oleh Denjiro memang sama sekali tidak terduga. Denjiro selama 20 tahun memang telah menyamar sebagai Kyoshiro dan dia juga berhasil menjadi orang kepercayaan Orochi. Oleh sebab itu saat Orochi tidak ada, Denjiro berhasil membebaskan 1000 samurai yang ditahan oleh Orochi dan membawa serta mereka dalam pertempuran terakhir untuk mengalahkan Kaido dan Orochi ini.
Jadi dengan 1000 samurai yang telah ia bebaskan beserta 200 orang anak buahnya, berarti jumlah pasukan yang sekarang akan bisa ikut ke Onigashima sebanyak 1200 orang. Tapi yang lebih mengejutkannya lagi dari kabar yang dibawa oleh Denjiro kali ini adalah mengenai fakta mengenai arti dari pesan yang ditinggalkan oleh Yasuie. Karena ternyata pesan terakhir yang ditinggalkan oleh Yasuie itu artinya adalah pertemuan mereka diganti ke Hato, bukan ke pelabuhan Tokage. Oleh sebab itu, karena informasi yang diberikan Kanjuro pada Orochi adalah pertemuannya di pelabuhan Tokage, jadi apa yang Orochi lakukan yaitu menghancurkan jembatan yang menghubungkan semua provinsi di Wano sudah terlambat. Karena sebelum jembatan itu dihancurkan, 4.200 pasukan yang sudah siap bertempur untuk melawan Orochi dan Kaido telah melewati jembatan itu dan berkumpul di Hato, tempat yang ditunjukkan oleh arti dari simbol yang ditinggalkan oleh Yasuie. Dan sekarang 4.200 pasukan yang telah dikumpulkan oleh Luffy dan Kinemon beserta 1.200 pasukan yang dibawa oleh Denjiro telah berkumpul dan jumlah pasukan sebanyak 5.400 orang sekarang telah siap untuk bertempur melawan Orochi dan Kaido di Pulau Onigashima. Tapi lucunya ternyata kesalahpahaman mengenai tempat pertemuan dari pesan terakhir yang ditinggalkan oleh Yasuie ini menurut Denjiro malah diduga kalau Kinemon sengaja melakukannya. Karena menurut Denjiro, Kinemon melakukan itu agar sang pengkhianatnya melaporkan pesan yang salah kepada Orochi. Tapi pada kenyataannya seperti yang kalian lihat sendiri, hal itu bukanlah rencana Kinemon. Karena Kinemon memang mengartikan kalau pesan yang ditinggalkan oleh Yasuie itu adalah pelabuhan Tokage. Jadi karena kesalahan Kinemon dalam mengartikan pesan Yasuie inilah yang pada akhirnya membuat identitas sebenarnya dari sang pengkhianat terbongkar. Dan kesalahan Kinemon dalam mengartikan pesan Yasuie ini akhirnya juga membuat strategi yang dibuat oleh Orochi dari pesan yang dia dapat dari Kanjuro malah tidak berguna. Jadi dengan kata lain, kebodohan Kinemon dalam mengartikan pesan yang ditinggalkan oleh Yasuie malah membuat rencana mereka untuk menyerang Onigashima bisa berjalan sesuai dengan rencana. Dan karena Denjiro sudah memuji kehebatan Kinemon dan dia juga mengatakan kalau Kinemon pantas menjadi pemimpin mereka, karena Denjiro menyangka kalau Kinemon sengaja membuat salah mengenai arti pesan yang ditinggalkan oleh Yasuie agar sang pengkhianat memberikan informasi yang salah kepada Orochi. Kinemon yang tahu kalau dia bukan sengaja membuat kesalahan melainkan dia memang salah mengartikan pesan Yasuie itu malah tidak bisa bilang apa-apa lagi. Karena tentunya Kinemon tidak ingin terlihat bodoh di depan teman-temannya. Karena jika sampai teman-temannya tahu kalau dia salah mengenai mengartikan pesan terakhir dari Yasuie itu, Kinemon tentunya bukan cuma akan dianggap sebagai orang bodoh, melainkan Kinemon juga akan dianggap sebagai orang yang tidak berguna karena dia tidak bisa mengartikan pesan yang diberikan oleh Yasuie dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Tapi yang jelas sekarang karena kesalahan Kinemon yang salah mengartikan pesan terakhir Yasuie, rencana Orochi berhasil digagalkan. Oleh sebab itu, sekarang 5.400 pasukan telah siap untuk menyerang Onigashima dan hal itu belum diketahui oleh Orochi dan Kaido. Yang itu berarti penyerangan ini akan menjadi serangan kejutan bagi Orochi dan Kaido yang berada di Pulau Onigashima. Kira-kira akan sesengit apakah perang besar yang akan terjadi di Onigashima ini? Ya, untuk sekarang yang perlu kita lakukan untuk mengetahui hal itu memang cuma menunggu manga One Piece chapter terbarunya rilis. Dan karena minggu depan manga One Piece libur, jadi kita harus lebih bersabar lagi untuk dapat melihat kelanjutan manga ciptaan Eiichiro Oda ini 2 minggu mendatang. Nah, itulah kejadian-kejadian menarik yang dapat saya bahas mengenai manga One Piece chapter ke-975 ini. Kalau menurut kalian, kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.